Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzubillah min syarri ahwali ahli nar amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama kembali pada perkuliahan Alhamdulillah teman-teman semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar syukur kita. Dan semoga seluruh apa kegiatan kita, apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita usahakan, terutama di bulan Ramadan ini, entah itu dari ibadah kita, entah itu dari menuntut ilmu kita, semua itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi sebuah ladang pahala bagi kita semua. Oleh karena itu bagi teman-teman semuanya, tetap selalu jaga semangat, tetap selalu gali ilmu terus banyak-banyaknya, dan mari kita bekali diri kita sebelum nantinya kita akan terjun ke lapangan sebagai guru-guru yang berprofesional, yang mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-6, yaitu pertemuan statistika gitu ya. Kita akan membahas sebuah materi yang mana tidak kalah penting dari materi-materi yang sebelumnya. Jika di materi sebelumnya kita telah membahas mengenai skor Z, tendensi sentral, dan masih banyak lagi, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang korelasi. Kami dari kelompok pertama, nama Usama Abdul Aziz, dan juga teman saya, Fikri Astatali Rohman. Di sini kami akan membahas tuntas dari korelasi itu sendiri, kegunaan korelasi, cara menghitung koefisien pada korelasi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu teman-teman diharap untuk tetap menyimak pembahasan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Tolong disiapkan untuk peralatan-peralatannya. Tolong dicatat bila ada yang penting dari apa yang kami sampaikan ini. Semoga apa yang kami sampaikan nantinya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Ketika kita mendengar, nah, kita langsung masuk gitu ya ke pembahasan korelasi ya. Ketika kita mendengar tentang korelasi, pasti ya terkadang yang ada di pikiran kita pertama kali yang namanya korelasi itu adalah hubungan, keterkaitan, ketergantungan antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Itu yang sering kita dengar ya. Korelasinya itu apa sih? Gitu. Itu kan, gitu ya. Jadi kayak hubungannya itu apa gitu. Itu korelasi yang kita dengar itu sendiri. Lantas apakah sama antara korelasi di statistika yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan korelasi yang ada pada umumnya? Kita nantinya akan bahas tuntas di pembahasan kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu mengenai pengertian dari korelasi itu sendiri. Apa sih itu korelasi? Apakah sama dengan korelasi seperti umumnya?
ataukah berbeda? Seperti halnya korelasi yang ada pada umumnya. Oke, untuk pembahasan pertama ini akan langsung disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Fikri Astataliur Rahman. Cek, Mas Fikri Astataliur Rahman. Hadir. Oke, Mas Fikri Astataliur Rahman, waktu dan layar kami serahkan. Baik, terima kasih Mas Usama yang telah memberikan saya kesempatan. Saya langsung saja ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait korelasi. Kami akan membahas terkait korelasi. Seperti yang terlihat dalam layar teman-teman semuanya, di sini ada pengertian korelasi. Jadi korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih, gitu ya. Ini dikemukakan oleh Karl Persson pada awal tahun 1900-an. Oleh sebab itu, korelasi ini sering disebut dengan korelasi person product moment atau PPM. Jadi, korelasi person product moment atau PPM ini sering disingkat itu dengan sebutan korelasi saja gitu ya. Hanya menyebutkan korelasi saja seperti itu. Jadi korelasi ini adalah salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Mengapa demikian? Karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk membukanya. Itu besarnya angka korelasi ini disebut dengan koefisien korelasi yang dinyatakan dengan lambang R. Kemudian apa sih kegunaan dari korelasi person product moment ini? Jadi kegunaan korelasi product person moment atau korelasi yang sering disingkat dengan kata korelasi gitu. Kegunaannya yang pertama yaitu untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya seperti itu. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen seperti itu. Dengan demikian, maka R kuadrat atau korelasinya disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Dalam hal ini disebabkan R kuadrat kali 100% terjadi dalam variabel terikat atau Y, yang dimana ditentukan oleh variabel bebas atau X seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pola atau bentuk hubungan antara dua variabel. Jadi pola yang pertama atau bentuk hubungan yang pertama yaitu adalah korelasi linear positif. Jadi dalam korelasi linear positif ini perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jadi kuncinya di sini, secara teratur dengan arah yang sama seperti itu. Contohnya, jika nilai variabel bebas atau X mengalami kenaikan, maka variabel terikat atau Y-nya itu akan mengalami kenaikan juga. Seperti itu. Atau sebaliknya, jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka nilai variabel Y-nya akan ikut mengalami penurunan juga. Nah, itu termasuk dalam korelasi linear positif. Dan nilainya itu mendekati +1 ya. Kemudian atau pola yang kedua yaitu ada korelasi linear negatif. Jadi apa sih itu korelasi linear negatif? Yaitu perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur
dengan arah yang berlawanan. Nah, kalau yang positif tadi kan arahnya sama ya. Arahnya sama. Kalau yang negatif ini arahnya berlawanan seperti itu. Contohnya gimana? Jadi jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka nilai variabel Y-nya akan mengalami penurunan seperti itu, penurunan. Atau sebaliknya, jika nilai variabel X-nya mengalami penurunan, maka nilai variabel Y-nya akan mengalami kenaikan seperti itu. Jadi untuk nilai koefisien korelasi negatif ini mendekati -1 seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga atau pola yang ketiga yaitu ada tidak berkorelasi. Untuk nilainya itu mendekati 0 ya. Jadi apa itu tidak berkorelasi? Jadi kenaikan nilai variabel yang satunya bisa diikuti dengan penurunan variabel lainnya, atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya itu tidak teratur, bisa searah atau berlawanan seperti itu, teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu gimana sih cara menghitung nilai koefisien korelasi atau R gitu. Seperti yang terlihat dalam layar ya teman-teman, di situ sudah terpampang rumus untuk mencari koefisien korelasinya. Yang mana rumusnya yaitu R X Y sama dengan N sigma X Y min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat negatif atau dikurangi sigma Y kuadrat seperti itu. Dan yang mana R XY ini koefisien korelasi antara Y dan X atau X dan Y. X itu variabel bebas atau independennya, sedangkan Y variabel terikat atau dependent. Dan N adalah jumlah data atau banyaknya data seperti itu. Jadi dalam koefisien korelasi ini nilai R itu selalu terletak antara -1 dan 1. Sehingga nilai R tersebut dapat dihitung atau dapat ditulis sebagai berikut ya. R lebih dari sama dengan -1 atau R kurang dari sama dengan +1 seperti itu. Untuk nilai R sama dengan +1 berarti ada korelasi positif sempurna antara variabel X dan variabel Y. Sebaliknya jika nilai R adalah atau sama dengan -1 berarti korelasi negatif sempurna antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan jika nilai R-nya 0, berarti tidak ada korelasi antara X dan Y, antara variabel X dan variabel Y. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas tuntas oleh rekan saya,
terkait tabel interferensi koefisien korelasi. Kepada rekan saya, Mas Usama Abdul Aziz, waktu dan layar saya serahkan secukupnya. Oke, ya, terima kasih Mas Fikri Hasanuddin Rahman. Ya, teman-teman semuanya, kita tadi sudah mendengar banyak penjelasan dari Mas Fikri ya, terkait dari pengertian korelasi itu sendiri. Jadi kita tahu tadi bahwasannya kalau korelasi itu adalah hubungan antar variabel gitu ya. Kalau dalam statistika ini, hubungan antara variabel X dan Y itu apa gitu ya. Kemudian kegunaannya dari variabel ini apa gitu. Kegunaan dari korelasi ini apa? Itu tadi untuk menentukan hubungannya itu tadi ya, menentukan hubungan antara X dan Y. Adapun dari pola-polanya itu nanti ada 3 macam tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Mas Fikri. Ada pola korelasi linear positif, pola korelasi linear negatif, dan juga pola ketika variabel X dan Y itu tidak ada hubungannya sama sekali karena arahnya tidak teratur, hubungannya tidak teratur. Entah itu ada yang naik, ada yang turun, dan nggak pasti gitu. Itu kalau nggak ada korelasi. Setelah itu juga dijelaskan tuntas oleh Mas Fikri terkait cara menghitung nilai koefisien korelasi. Lantas, ketika kita telah mengetahui nilai koefisien korelasi yang telah kita cari menggunakan rumus tadi gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri dan teman-teman bisa catat tadi gitu ya. Di sini kita akan menentukan gitu ya. Nilai dari korelasi tersebut, koefisien korelasi tersebut itu nantinya selain kita menghitung nilai koefisien korelasi tersebut untuk menentukan apakah pada korelasi tersebut termasuk dalam pola korelasi linear atau pola korelasi linear negatif ataukah pola korelasi linear positif atau tidak ada korelasi sama sekali. Kalau korelasi negatif tadi dijelaskan nilai koefisiennya mendekati -1. Tetapi kalau korelasi positif nilai korelasinya mendekati +1. Akan tetapi kalau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel X dan juga variabel Y, dalam artian tidak ada hubungannya sama sekali karena tidak teratur, maka dikatakan di sana tidak ada korelasi sama sekali. Sehingga kalau kita coba klasifikasikan dalam bentuk buah tabel gitu ya, menurut perhitungan yang telah kita temukan nantinya, di sini dapat kita klasifikasikan korelasi itu bertahap. Bagaimana dijelaskan untuk nilai koefisien korelasi itu antara -1 dan juga +1. Kalau nantinya itu mendekati -1 masuk kepada korelasi negatif. Kalau masuk kepada mendekati +1 maka korelasi negatif. Dan kalau 0 maka itu nanti tidak berkorelasi. Di sini dijelaskan dalam tabel ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Jadi setelah nanti teman-teman menentukan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus yang telah teman-teman perhatikan tadi, nanti teman-teman bisa perhatikan apakah korelasi atau hubungan antara variabel X dan juga variabel Y itu rendah, agak rendah, cukup, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, teman-teman bisa perhatikan dan juga interpretasikan berdasarkan tabel yang ada di layar ini. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mencari, teman-teman nanti perhatikan merujuk kepada tabel ini. Ini jelaskan untuk nilai 0 itu menandakan tidak berkorelasi. Akan tetapi kalau nilainya 0,01 sampai 0,02 itu menandakan bahwasanya variabel X dan juga variabel Y memiliki korelasi tetapi korelasinya sangat rendah, hubungannya sangat rendah.
Kemudian kalau nilainya korelasi yang kita dapatkan dari perhitungan tadi itu adalah 0,21 sampai 0,40, maka di situ menunjukkan kepada kita semua bahwasanya korelasi dari kedua variabel tersebut adalah rendah. Kalau 0,41 sampai 0,60 agak rendah. Kalau 0,61 sampai 0,80 itu cukup. Jadi hubungannya itu agak cukup gitu ya. Kemudian kalau seumpama 0,81 sampai 0,99 itu tinggi. Dan ketika nilainya 1, maka itu sangat tinggi. Ini nilainya plus semua. Jadi ini bisa dikatakan untuk gambaran pada nilai korelasi positif. Kalau teman-teman ingin menentukan atau ketika teman-teman menghitung dan teman-teman menentukan di situ nilainya negatif, maka nantinya korelasinya tetap ada, hampir sama seperti ini klasifikasinya. Tetapi nanti polanya masuk kepada pola korelasi linear negatif. Ini sebagaimana contoh, kalau sama teman-teman nanti mencari sebuah hubungan antara kedua variabel, gitu ya, berdasarkan rumus tadi, korelasinya itu berapa sih? Dan kalau teman-teman menemukan ternyata korelasinya nilai koefisien korelasinya adalah 0,83 gitu. Contoh ya, 0,83. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya kedua variabel tersebut memiliki korelasi atau memiliki pola korelasi positif dan dapat diinterpretasikan bahwasanya kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal menghitung, kemudian teman-teman nanti tentukan berdasarkan pola-pola yang telah dijelaskan tadi oleh Mas Fikri. Setelah itu nanti teman-teman masukkan, klasifikasikan berdasarkan nilai yang telah teman-teman dapatkan dari perhitungan rumus persamaan yang telah teman-teman cari tadi. Oke, setelah kita membahas mengenai interpretasi koefisien korelasi, mungkin ini agak sedikit abstrak gitu ya bagi teman-teman semuanya. Apa sih maksudnya korelasi negatif itu? Kalau X naik, Y-nya turun, kalau Y-nya naik, X-nya turun. Terus kemudian kalau korelasi positif itu X-nya naik, Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun. Itu apa sih maksudnya? Ini akan saya jelaskan berdasarkan gambar di sini. Next, Mas Fikri. Oke, ya, teman-teman bisa perhatikan di sini adalah gambaran hubungan antara dua variabel yang dikorelasikan. Jadi yang ada di layar ini adalah sebuah variabel X dan juga variabel Y yang mana di sana memiliki korelasi, gitu ya, memiliki korelasi. Kalau yang nggak ada korelasinya ya nggak usah dimasukkan karena nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang nggak ada hubungannya nggak teratur gitu ya, tabelnya nggak teratur, sehingga nggak bisa dikorelasikan, nggak bisa dihubungkan satu sama lain. Kalau di sini yang ada korelasinya, dimana kalau ada korelasinya tadi ada dua pola tadi ya, ada dua pola. Yang pertama yaitu pola korelasi linear negatif dan juga pola korelasi linear positif. Bagaimana dijelaskan tadi bahwasanya kalau pola korelasi linear positif untuk nilai koefisien linearnya itu mendekati plus 1 dan di sana dijelaskan bahwasanya kuncinya itu ya perubahan nilai variabel antara satu dan juga yang lainnya itu terjadi secara teratur dan dengan arah yang sama. Itu untuk yang linear positif. Di mana ketika nanti nilai X-nya menaik, maka nilai Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, Y-nya contoh korelasi linear positif. Dimana di situ kita tahu ya, di situ kan teratur ya, gambarnya teratur. Maksudnya di sana terjadi korelasi. Setelah itu kita tentukan apakah korelasinya negatif atau tidak, ataukah positif, itu dari nilai-nilai pada setiap kenaikannya.
Nah, kalau kenaikannya atau perubahannya itu menaik, sama-sama naik antara Y dan juga X-nya. Kemudian kalau sama-sama turun antara X dan juga Y-nya, maka dapat kita klasifikasikan korelasi tersebut termasuk dalam pola korelasi positif. Teman-teman bisa lihat di situ di bagian pojok ya, pojok kiri, bagaimana di gambar yang bagian kiri. Situ kalau nilai X-nya kecil, maka nilai Y-nya kecil. Tetapi kalau nilai X-nya semakin bertambah, semakin naik, nilai Y-nya juga semakin naik. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Mas Fikri tadi. Bahwasanya kalau koefisien atau pada pola korelasi linear positif, itu ketika variabel X naik, variabel Y juga naik. Ketika variabel Y turun, maka variabel X juga turun. Dalam artian keduanya memiliki arah yang sama dan juga hubungan yang teratur. Adapun untuk yang bagian sebelahnya, di bagian kanan, itu adalah gambar grafik untuk korelasi yang mana yaitu pada pola korelasi negatif. Bagaimana dijelaskan tadi bahwasanya kalau korelasi negatif itu antara nilai X dan juga nilai Y-nya itu saling berlawanan, yaitu teratur memiliki hubungan gitu ya. Antara nilai X dan juga nilai Y itu memiliki hubungan. Datanya teratur. Akan tetapi data yang didapatkan, data yang digambarkan itu nantinya saling berlawanan. Ketika nilai Y-nya itu tinggi, maka nilai X-nya rendah. Ketika nilai X-nya rendah, maka nilai Y-nya tinggi. Ketika nilai X-nya tinggi, maka nilai Y-nya rendah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga teman-teman bisa perhatikan bagaimana yang ada di gambar. Di situ untuk gambar bagian kanan ya, untuk ketika variabel Y pada posisi yang maksimum, itu teman bisa perhatikan bahwasanya nilai X-nya berada pada posisi yang minimum. Dan ketika saat pada data itu nilai variabel X-nya berada pada posisi yang maksimum, maka variabel Y-nya berada pada posisi yang minimum. Ini sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Bahwasanya untuk pola koefisien korelasi negatif itu saling berlawanan satu sama lain. Ketika X menaik, Y-nya nurun. Ketika Y-nya nurun, X-nya naik. Berbeda dengan korelasi positif. Ketika Y-nya naik, X-nya naik. Ketika Y-nya nurun, X-nya juga nurun. Ini untuk gambaran hubungan antara dua variabel yang dapat dikorelasikan. Dari sini semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Gimana sih korelasi itu? Apa sih maksudnya dia itu naik, sama-sama naik? Apa maksudnya ketika nurun, yang satu nurun, yang satu naik? Ini seperti ini gambarannya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa gambarkan gitu ya, kalau sama kita ikutkan atau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ketika teman-teman ingin mencari hubungan antara gaya dan juga massa. Ketika ada hubungannya, mana grafiknya itu nanti teratur, maka nanti masuk kepada korelasi. Dan kita tentukan apakah korelasinya itu naik, saling berlawanan, ataukah searah. Kalau saling berlawanan nanti masuk kepada korelasi negatif, kalau searah nanti masuk kepada korelasi positif. Oke, selanjutnya teman-teman, semoga gambaran ini bisa memberikan gambaran bagi kita sebagai penjelas, penguat bagi kita terkait pembahasan mengenai korelasi itu sendiri. Di mana korelasi itu nantinya untuk analisisnya itu ada menggunakan dua teknik ya. Menggunakan dua teknik analisis, yaitu teknik analisis korelasi bivariat dan juga teknik analisis korelasi multivariat. Nah, tapi untuk penjelasan lebih detailnya nanti bisa teman-teman baca pada
resume yang telah kami bagikan di Google Drive. Next, Mas Fikri. Oke, teman-teman. Setelah kita itu menentukan nilai koefisien korelasi, kemudian menentukan korelasi dari kedua hubungan tersebut masuk ke dalam pola apa, apakah negatif ataukah korelasi positif, ataukah tidak ada sama sekali. Kemudian kita juga telah membahas mengenai kegunaan dari korelasi itu sendiri, bahwasanya untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan juga variabel Y, di sini kita akan membahas langkah-langkah untuk mengetahui uji keberhasilan koefisien korelasi. Ya, kita tahu bahwasanya korelasi tadi adalah termasuk dalam sebuah analisis, teknik analisis statistik gitu ya. Teknik analisis dalam ilmu statistik. Di sini untuk mengetahui, setelah kita nanti mengetahui ya, setelah kita mengetahui nilai korelasinya, nilai koefisien korelasinya, itu kita apakan gitu ya. Apakah cuma hanya kita sekedar mengetahui, wis, tok, til gitu tok ya. Apakah masih ada kelanjutannya setelah kita mencari nilai hubungan itu tadi? Masih ada kelanjutannya teman-teman ya. Kelanjutannya apa? Nah, ini untuk mengetahui uji keberhasilan koefisien korelasi ini. Jadi setelah kita menentukan nilai koefisien korelasinya, nanti kita tentukan apakah korelasi tersebut itu memiliki uji keberhasilan koefisien korelasi ataukah tidak. Jadi manfaatnya itu nanti kedua yang di sini nih. Di mana untuk langkah-langkah menguji keberhasilan koefisien korelasi itu ada 5 tahap, 5 step. Nah, yang pertama, setelah teman-teman menghitung nilai koefisien korelasi ya, kemudian teman-teman nanti menentukan dan teman-teman menemukan bahwasannya korelasi itu nanti termasuk dalam korelasi positif ataukah korelasi negatif. Kemudian di sini nanti teman-teman juga harus yang pertama ya, yang paling pertama sendiri untuk menguji keberhasilan koefisien korelasi yang telah teman-teman temukan tadi, teman-teman harus menentukan hipotesanya terlebih dahulu. Dimana dalam hipotesa ini ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Nanti teman-teman pilih sesuai dengan bentuk grafik atau bentuk variabel, bentuk data, bentuk gambar pada permasalahan yang teman-teman dapati itu tadi. Bentuk koefisien korelasi yang teman-teman dapati itu tadi. Dimana ada 2 macam, yaitu ada H0 dan juga H1. Di mana H0, hipotesa 0, itu adalah ketika pada kedua variabel itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan juga variabel Y. Jadi variabel X dan juga variabel Y tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hubungannya enggak terlalu signifikan. Akan tetapi kalau seumpama hubungan antara variabel X dan juga variabel Y itu sangat signifikan, sangat nampak, sangat teratur, maka kita bisa kategorikan pada penentuan hipotesa ini dia termasuk dalam hipotesa pertama. Nah, hipotesa pertama itu adalah pada kedua variabel tersebut itu terdapat hubungan yang signifikan satu sama lain antara variabel X dan juga variabel Y. Itu untuk yang pertama. Setelah kita menentukan hipotesanya apakah termasuk dari H0 ataukah H1, kita nanti akan menentukan taraf nyata atau signifikansi level. Di mana dalam penggunaannya ya, untuk taraf signifikansi itu tadi biasanya disimbolkan dengan alfa gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan pada resume yang telah saya bagikan tadi atau pada sumber-sumber yang lainnya, itu dijelaskan bahwasanya yang namanya taraf signifikansi seringkali disimbolkan dengan alfa, atau yang mana untuk taraf signifikansi ini bisa disebut juga dengan yang taraf nyata gitu ya. Taraf nyata atau taraf arti atau taraf konfidensi dari sebuah variabel ini. Jadi kita menentukan nilai taraf signifikansi levelnya. Setelah kita menentukan tadi yang pertama menentukan hipotesanya apakah
ada hubungan yang signifikan ataukah tidak. Setelah itu nanti kita tentukan berapa taraf signifikansinya. Untuk taraf signifikansi sendiri, biasanya teman-teman bisa menentukan seperti halnya ini ya. Saya kasihkan contoh gitu ya. Untuk alfa gitu ya, biasanya dikatakan alfa untuk taraf signifikansi ini biasanya menggunakan nilai 0,01 atau nilai 0,05. Jadi kalau teman-teman menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau taraf nyata 0,05 itu kan kalau kita jadikan pecahan itu kan jadi 5% ya, 5/100 ya. Jadi maka sekitar 5% dari tiap 100 kesimpulan yang kita akan simpulkan nantinya, di situ akan menolak hipotesis yang harusnya diterima. Jadi ini agak membingungkan gitu ya sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman bisa pahami perlahan, insya Allah nanti teman-teman bisa pahami. Jadi nanti intinya yang pertama teman-teman harus menentukan hipotesanya tersebut terlebih dahulu, menentukan apakah ada signifikansinya itu terdapat signifikansi atau tidak. Kemudian setelah itu teman-teman nanti menentukan nilai signifikansinya, yang mana signifikansi itu nanti teman-teman bisa mengetahui apakah hipotesis yang teman-teman sampaikan di awal itu nanti akan ketahuan dari taraf nyata atau signifikansi level itu sendiri. Setelah teman-teman nanti menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi level itu sendiri, teman-teman harus menentukan ya. Teman-teman harus menentukan apakah H0 itu ditolak ataukah H0 itu diterima. Kalau seumpama H0 itu ditolak, maka perumusannya disebutkan sebagaimana yang telah kami cantumkan di resume itu ya. Di mana H0 atau hipotesa 0 itu akan ditolak jika dihitung itu nilainya lebih besar daripada T tabel. Atau sebaliknya, dihitung itu lebih kecil lebih kecil daripada minus T tabel ketika korelasinya itu adalah korelasi negatif. Nah, dihitung itu apa? Dihitung itu nanti teman-teman bisa tentukan, itu nanti ada di tahap yang keempat itu ya. Cara menentukan nilai uji statistik itu adalah mencari T hitungnya. Gimana cara mencari nilai T hitung? Itu adalah R dikali akar N-2 per 1 min R kuadrat. Itu untuk mencari T hitungnya. Adapun T tabelnya itu adalah tabel interpretasi koefisien korelasi yang teman-teman tentukan tadi. Setelah teman-teman nanti menentukan nilai koefisiennya berapa, nah itu nanti teman-teman tentukan di sini apakah nilai koefisiensi yang teman-teman dapatkan tadi lebih besar daripada T hitungnya ataukah lebih kecil atau sama dengan. Kalau itu lebih besar, maka nanti hipotesis yang teman-teman buat bahwasannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan juga variabel Y itu tertolak. Akan tetapi kalau seumpama nilai T tabel yang teman-teman dapatkan itu nilainya lebih kecil daripada dihitung yang teman-teman dapatkan juga dari nilai uji statistik, berarti dapat nanti teman-teman simpulkan bahwasannya H0 itu dapat diterima. Jadi dalam artian di situ menunjukkan bahwasannya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat signifikan. Jadi patokannya pada H0 itu tadi. Teman-teman nanti tentukan H0-nya itu apakah T hitung dan juga T tabelnya itu lebih besar T hitungnya ataukah lebih besar T tabelnya. Jika lebih besar T tabelnya, maka nilainya atau hipotesis yang teman-teman buat itu diterima.
di signifikasinya sangat besar, ketika T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, atau T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka nilai dari hipotesis yang teman buat di awal, hipotesis nolnya itu dapat ditolak, dalam artian memiliki signifikansi yang lebih erat. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti teman bisa baca-baca lagi di resume yang telah kami buat. Setelah nantinya teman-teman di sini ya, kalau pada tahap ini setelah nantinya teman-teman menentukan kriteria pengujian dengan membuat seperti tadi ya, ketika H-0 itu ditolak itu seperti apa, ketika H-0 itu diterima seperti apa, nanti teman-teman menentukan uji statistiknya. Jadi teman-teman menentukan T hitungnya itu berapa. Setelah T hitungnya berapa, nanti teman-teman buat kesimpulan seperti halnya tadi. Apakah H0 atau hipotesis yang telah kami buat itu ditolak atau diterima? Apakah variabel ini memiliki signifikansi yang sangat pas, memiliki signifikansi, memiliki nilai yang sangat memiliki nilai korelasi yang sangat signifikan ataukah tidak? Itu nanti teman-teman bisa buat kesimpulan setelah teman-teman melakukan nilai uji statistik dan juga teman-teman menentukan kriteria pengujian itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pembahasan mengenai korelasi ini sendiri. Yang dapat kami simpulkan pada pembahasan tentang korelasi itu sendiri, di mana korelasi itu adalah hubungan antara dua variabel X dan juga variabel Y, di mana pada hal itu dapat kita gunakan beberapa teknik-teknik analisis pada uji koefisien korelasi, yang mana diantaranya untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara dua variabel tersebut, teman-teman bisa gunakan teknik korelasi atau teknik untuk menganalisis korelasi itu sendiri, bisa gunakan korelasi bivariat atau multivariat. Ya, mungkin itu saja dari kami teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca-baca kembali pada resume yang telah kami buat, ataupun nantinya jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, nanti dapat teman-teman sampaikan pada perkuliahan di besok pagi. Mungkin itu dari saya, Mas Fikri. Mungkin ada tambahan dari Mas Fikri, monggo. Cukup, Mas. Oke, ya mungkin itu saja dari kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon teman-teman untuk memperhatikan penjelasan yang telah kami jelaskan tadi. Kalaupun nantinya ada yang ingin tanyakan, teman-teman bisa tanyakan pada forum selanjutnya. Tapi sebisanya teman-teman juga baca-baca terlebih dahulu pada resume yang telah kami buat ataupun pada modul sumber belajar yang telah dibagikan oleh Ustadz Anggit pada perkuliahan kali ini. Atas kurang dan lebihnya dari kami kelompok pertama, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Mungkin hanya saja bisa saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Wa qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wa a'lam bishawab. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.